Baik, kembali di Anyu Sore, pemirsa kita akan tanyakan langsung soal kartu prakerja ini kepada TKN Jokowi Maruf. Pak Nusron, ini kemudian hitung-hitungannya nanti seperti apa untuk kartu prakerja ini, Pak? Pembiayaannya begitu ya? Soal isu pembiayaan tentunya ada dua ya. Yang pertama pasti dari APBN dan APBD. Yang kedua pasti itu dari sumber-sumber dari pihak swasta kalau training centernya itu dilakukan oleh swasta. Kalau training centernya itu dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, berarti pembiayaannya dari APBN atau APBD. Sebetulnya pola ini kalau kita sama-sama cerdas dan jujur mengakui sudah banyak dilakukan di negara-negara maju. Bahkan di ASEAN sendiri sudah ada yang melakukan pola semacam ini, yaitu di Filipina. Di Filipina itu ada yang namanya TESDA. TESDA itu apa? Technological Employment Service Development Authority. Semua usia produktif setelah dia sekolah yang belum bisa masuk ke dalam dunia usaha diwajibkan untuk masuk ke TESDA. Di dalam TESDA tersebut dikasih training sesuai dengan minat dan keinginannya tersebut. Tentunya sesuai dengan orientasi training. Di mana training tersebut nantinya itu ada dua. Pertama adalah cakap kerja kalau dia ingin bekerja. Yang kedua adalah cakap usaha kalau dia ingin menjadi wirausahawan baru. Baik, oke. Pak Nizar juga tadi mengkritisi, baik Pak Nusron, soal pembiayaan ini. Ingin bekerja, ada yang dia ingin menjadi wirausahawan berarti cakap usaha. Baik, oke. Pak Nizar, masuk akalkah untuk pembiayaan hitung-hitungan? Sangat tidak masuk akal. Jadi kalau Pak Nusron bilang kartu prakerja itu nanti dari APBN atau APBD, pertanyaannya berarti kita mengandalkan sisi pendapatan negara. Padahal kita tahu setiap tahun kita defisit rata-rata di atas 200 triliun. Dan itu selalu menumbuhkan hutang. Untung PDB kita dari 14.000 triliun, minimum 30%. Yang menjadi pertanyaan begini, kalau misalkan kartu prakerja itu dibebankan di APBD, lagi-lagi APBD itu berdasarkan nanti penghasilan dari dana alokasi umum, dana bagi hasil dan lain sebagainya. Saya katakan di sini, mestinya kalau memang ingin membuat kartu prakerja ini sudah termaktub dalam RPJMN-nya Pak Jokowi, rencana panjang jangka menengah 2015 sampai 2019. Di RPJMN Pak Jokowi itu termaktub hanya 3, kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat, dan kartu KKS. Kalau masih ingin tambah kartu lagi, ini kan juga harus merubah RPJMN-nya. Sebentar, Pak. Sebentar, saya potong dulu. Sebentar, Pak Nusron. Yang kedua, kalau memang ini mau ngajukan nanti kartu prakerja untuk periode kedua, berarti kan periodenya nanti 2019 sampai ke 2024. Ini kan periode terakhirnya Pak Jokowi. Makanya saya tegaskan dari awal, ini tidak mungkin kalau di tahun 2019. Karena di Undang-Undang APBN nomor 12 tahun 2018 dan Peraturan Presiden tentang rincian APBN 129 tidak ada 3 kartu ini. Kalau memang kartu prakerja ini menjadi inisiasi oleh Pak Jokowi, nanti setelah hajat Pilpres ini selesai, ya kalau Pak Jokowi menang, kalau kalah ini kan sudah ganti pemimpinan. Jadi intinya apa yang disampaikan Mas Nusron tadi, pembiayaannya sampai hari ini belum jelas. Dari mana pembiayanya? Karena kalau hitung-hitungan saya, misalkan 1 bulan aja 100.000, berarti kali 7 juta itu butuh 7 triliun. Kalau 1 bulan 100.000. Oke, Pak Nusron, Anda, Pak Nusron. Ya, pertama, visi misi program yang disampaikan Pak Jokowi ini kan visi misi program tahun 2019 tahun 2024. Jangan dikaitkan dengan RPJM tahun 2014 tahun 2019. Ini adalah komitmen Pak Jokowi pada periode kedua. Kalau komitmen Pak Jokowi pada periode kedua itu berarti nanti rancang bangun daripada struktur budget dan sebagainya akan kita bahas dan kita sesuaikan begitu setelah Pak Jokowi terpilih lagi. Jadi kita bukan bicara pada masa kebelakang. Jadi nggak ada kaitan dengan RPJM tahun 2014 dan tahun 2019.
justru nanti pasti semua RPJM itu akan disesuaikan. Karena kita ini sedang bicara presiden tahun 2019 sampai presiden tahun 2024. Nah, dengan program ini yang kita tawarkan kepada masyarakat. Kalau masalah biaya, saya yakin bisa. Kenapa? Karena pembangunan infrastruktur sudah hampir selesai dan dana-dana infrastruktur itu bisa di-switching, bisa ditransformasi kepada pembangunan sumber daya manusia. Dan ini adalah bagian dari pembangunan besar sumber daya manusia Indonesia dalam rangka untuk apa? Untuk meningkatkan produktivitas kerja daripada manusia-manusia Indonesia supaya kompatibel, supaya unggul, dan supaya mempunyai daya saing dibandingkan dengan tenaga kerja asing lainnya, terutama dengan negara-negara lain. Isu terbesar di Indonesia ini adalah masalah competitiveness, dan salah satu competitiveness itu adalah karena tenaga kerja kita dibandingkan tenaga kerja di Vietnam, tenaga kerja di Jepang dan sebagainya kalah produktif. Kenapa kalah produktif? Karena skill. Karena itu dengan dikasihkan kartu prakerja ini, skill daripada cara calon-calon pekerja Indonesia itu bisa meningkat dan bisa unggul. Tinggal nanti kemudian langkah kedua, setelah masuk pelatihan dikasih sertifikat. Setelah dikasih sertifikat oleh BNSP, kemudian ada placement penempatan. Penempatannya itu penyalurannya bisa ke dalam negeri, bisa ke luar negeri di sektor-sektor yang unggul, yang itu bisa menjaga ruang produktivitas daripada pekerja Indonesia. Mas Nusron, jadi ini mohon maaf, kalau Bapak mengatakan ini tidak masuk akal, justru hanya orang-orang yang tidak berakal lah yang mengatakan kalau ini tidak masuk akal begitu. Begini Mas Nusron, makanya saya melihat dan mendengar terhadap penjelasan Pak Nusron tadi bahwa itu bisa dilakukan oleh perusahaan BUMN, bisa diambilkan oleh APBN dan APBD. Makanya saya tanya tadi, bisa, kenapa tidak? Bisa. Ya makanya kita tanya kalau APBN kemudian dari target itu kan sebuah program kan ada target berapa volumenya, untuk siapa dan kemana arahnya. Itu kan juga membutuhkan dana. APBD ini juga Mas ya, begitu. saya jelaskan Mas ya, supaya Mas itu jelas ya. Sebentar nih Mas. Baik. Saya Pak jelaskan. Pak Nusron. Mungkin kita akan kasih kesempatan untuk pengamat ekonomi Pak Syarkawi, Pak Nusron. Tiap tahun itu tumbuh 2,8 juta. Baik, Pak Syarkawi tadi sempat disebutkan begitu oleh Pak Nusron, ini mungkin bisa disamakan oleh negara luar gitu, Skandinavian. Apakah itu 1 juta memang bisa disamakan perekonomian Indonesia dengan apa dapat direalisasikan begitu di Indonesia, Pak? Ya, yang pertama menurut saya program ini sangat baik ya. Kenapa? Karena berusaha untuk membangun linkage antara si pencari kerja dengan kebutuhan dunia kerja. Artinya fokusnya adalah bagaimana memberikan skill kepada angkatan kerja kita. Karena kalau kita lihat data ya, mayoritas pekerja kita itu adalah alumni bahkan tidak tamat SD, SLTP, SMU dan SMU kejuruan. Yang akademi dan universitas itu kan jumlahnya relatif sedikit, hanya kurang lebih 13 jutaan. Lebih dari 70 juta itu adalah orang-orang yang hanya lulusan SD, SLTP, SMU dan SMU kejuruan. Nah, sekarang mereka-mereka ini kalau masuk ke lapangan pekerjaan, apalagi di sektor formal, ini lumayan sulit. Kalau kita lihat penyerapan tenaga kerja kita di Indonesia itu kan rata-rata di informal sektor. Nah, sekarang mudah-mudahan program ini bisa membangun keterkaitan tadi, khususnya dari sisi skill ya, skill yang dibutuhkan oleh sektor formal dari sisi ketenaga kerjaan kita. Baik, terima kasih Pak Syarkawi Rauf selaku pengamat ekonomi, kemudian Pak Nizar Zahro BBPN Prabowo Sandi dan juga Pak Nusron Wahid TKN Jokowi Ma'ruf telah bergabung bersama kami di iNews Sore.